selamat pagi adik-adik. Hai adik-adik. Shalom adik-adik. Senang sekali bisa ketemu adik-adik. Wah, kita udah lama banget nih gak ketemu. Kakak kangen banget sama adik-adik. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di ibadah pagi hari ini adik-adik. Adik-adik masih ingat gak sih sama kakak? Gimana kabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kakak juga mengucapin selamat buat adik-adik yang sudah naik ke kelas. Bagaimana dengan kelas baru adik-adik? Tetap seru kan? Ketemu dengan teman-teman yang baru mungkin, guru-guru yang baru, dan pastinya dengan pelajaran yang baru. Kita harus tetap ingat adik-adik, meskipun kita belajar di rumah, kita harus selalu rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru kita. Dan kita tetap harus bersyukur karena Tuhan Yesus beri kita kesehatan selalu. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik sudah siap belum ikutin ibadahnya? Sudah sarapan, sudah mandi. Kakak sudah sarapan, adik-adik gimana? Udah sarapan kan? Ya, kalau sudah sarapan bagus. Adik-adik selama ibadah duduk dengan baik dan benar. Lalu adik-adik memakai pakaian yang rapi dan sopan. Terus apalagi? Alkitabnya jangan lupa. Nah, semua sudah siap? Kalau adik-adik semua sudah siap, mari kita mulai ibadahnya. Siapkan hati adik-adik, tenangkan pikiran adik-adik, fokus. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh dulu. Oke, saat teduhnya selesai, kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, semangat ya nyanyinya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita satukan hati untuk memasuki ibadah ini lewat doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami semua. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan badan yang kuat, sehat. Tuhan memberkati kesehatan kami selalu. Tuhan menjaga kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan juga berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan juga memberkati Kak Olga dan Kak Laras yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh disampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik semua. Dan kami semua boleh terberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, diamkanlah semua suara-suara yang dapat mengganggu kami dalam beribadah, agar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti serta kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik kami di rumah mereka masing-masing agar mereka selalu dalam keadaan sehat. Berkati juga mama papa mereka, keluarga mereka agar selalu dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur bahwa sampai detik ini pun kami dalam keadaan sehat. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, baik melalui perbuatan dan kelakuan kami, yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama. Kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian kembali yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik tahu kan lagunya? Adik-adik ikut nyanyi bareng ya.
dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di hari ini kami boleh mengikuti ibadah dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, agar setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh diberkati dan dibuat mengerti akan firman yang kami dengar, dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman yang disampaikan boleh seturut sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja ya Bapa. Kami juga memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Silakan adik-adik siapkan ayat Alkitabnya. Nanti pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh adik Elvira, Deren, dan juga Obed. Semua sudah dapat adik-adik? Kalau sudah, mari kita baca ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Adik-adik, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Aku berani hadapi penderitaan. Yang terambil dari bacaan kita tadi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yuk kita dengarkan baik-baik agar kita mengerti pesan Tuhan pada kita. Tahukah adik-adik siapa nama tokoh dari gambar berikut? Ya, betul adik-adik. Nama tokoh tersebut adalah Rasul Petrus. Adik-adik tahu siapa itu Rasul Petrus? Rasul Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Rasul Petrus merupakan murid yang menonjol adik-adik di antara 12 murid lainnya. Ia merupakan salah satu dari 3 murid Tuhan Yesus yang selalu pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pergi ke tempat-tempat kota-kota untuk menyebarkan Injil. Lalu Rasul Petrus juga merupakan murid Tuhan Yesus yang membelanya ketika ia mau ditangkap dan diadili sebelum disalibkan adik-adik. Akan tetapi, Rasul Petrus jugalah murid yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Akan tetapi, kemudian Rasul Petrus menyesali perbuatannya dan Tuhan Yesus saat itu ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ia telah mengampuni dosa-dosa Rasul Petrus. Nah, lalu adik-adik, pembacaan yang kita baca tadi itu dituliskan oleh Rasul Petrus adik-adik. Jadi Rasul Petrus menuliskan sebuah surat dan kemudian ketika selesai, Rasul Petrus mengirimkan surat tersebut untuk jemaat Kristen yang menjadi pendatang ke Asia Kecil, Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Adik-adik bisa baca, lihat di ayat 1. Kemudian ini ada peta kota-kota tersebut adik-adik. Akan tetapi, mengapa ya adik-adik Rasul Petrus mengirimkan surat tersebut?
Nah, jawabannya karena pada saat itu jemaat Kristen yang menjadi pendatang ke Asia Kecil harus hidup di tengah-tengah kondisi ataupun keadaan yang cenderung menolak mereka adik-adik. Mereka dimusuhi karena di sekitar mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, tujuan Rasul Petrus mengirimkan surat tersebut adalah agar jemaat siap menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan oleh sebab iman kepada Yesus Kristus. Rasul Petrus juga mengingatkan dan menguatkan bahwa penderitaan yang mereka alami tidak akan membuat mereka kalah, karena mereka adalah orang-orang dipilih Allah dan dikuduskan oleh Roh untuk taat kepada Yesus Kristus. Pagi hari ini, kita juga mau diingatkan adik-adik, sama seperti Rasul Petrus mengingatkan jemaat Kristen yang menjadi pendatang di Asia Kecil, agar siap dan berani menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan, kita pun diingatkan agar berani menghadapi penderitaan dan tantangan. Penderitaan dan tantangan yang adik-adik rasakan mungkin dan tentunya berbeda dengan satu dan lainnya. Akan tetapi, penderitaan dan tantangan adalah sesuatu hal yang membuat adik-adik merasa sedih, kecewa, ataupun takut dan cemas untuk adik-adik lakukan atau rasakan. Seperti contoh, mungkin ada beberapa adik-adik yang pernah menjadi korban bullying di sekolah. Atau adik-adik merasa adik-adik diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak sopan dengan teman adik-adik, dan adik-adik merasa hal tersebut menjadikan adik-adik sedih dan kecewa. Lalu mungkin ada adik-adik yang merasa cemas ketika harus berbicara di depan kelas atau di depan umum. Adik-adik takut, adik-adik merasa cemas, takut, ataupun malu ketika harus berbicara di depan umum atau di depan orang banyak. Atau juga ketika adik-adik menghadapi pelajaran yang sulit, adik-adik belajar terus-menerus, dan adik-adik merasa apa yang adik-adik pelajari itu berat dan sulit untuk adik mengerti. Atau ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik merasa lemah, tidak berdaya, dan tidak bisa melakukan aktivitas. Dan seperti situasi kita saat ini adik-adik, kita sedang dihadapkan dengan tantangan. Kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19, di mana ada banyak kebiasaan kita yang harus berubah ya adik-adik. Kita yang biasanya belajar di sekolah harus belajar di rumah. Kita yang ibadah biasanya di gereja, sekarang kita ibadah di rumah. Lalu kita juga harus stay at home, kita nggak bisa pergi kemana-mana dengan bebas seperti dulu. Kita juga tidak bisa mengunjungi sanak saudara kita, opa oma kita, apabila opa oma tinggal di rumah yang berbeda dengan kita. Kita juga tidak bisa mengunjungi teman-teman kita seperti dulu, bermain bersama. Situasi seperti ini tentunya tidak mudah kita jalani ya adik-adik. Adik-adik harus terbiasa membiasakan diri belajar melalui online. Adik-adik harus mengerti teknologi. Adik-adik juga mungkin merasa kesepian di rumah, merasa bosan di rumah. Akan tetapi adik-adik, Rasul Petrus mau mengingatkan pada kita semua agar kita bergembira akan hal tersebut. Sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan atau tantangan, seperti yang tertulis di ayat 6 adik-adik. Kita harus hidup di dalam pengharapan, iman, dan kasih, di mana kita tetap harus bergembira meskipun kita sedang mengalami tantangan. Dan kita tetap harus punya iman bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan memelihara
kita adik-adik. Kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang tua kita yang menjaga dan memelihara kita selalu saat ini adik-adik. Lalu yang terakhir, kita juga harus hidup dalam kasih, di mana kita harus menyalurkan kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita adik-adik. Dan waktu-waktu saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa menyalurkan kasih kepada orang di sekitar kita. Seperti ketika sekarang adik-adik harus lebih banyak lagi di rumah, adik-adik pakai kesempatan yang Tuhan berikan saat ini untuk adik-adik menyalurkan kasih kalian kepada orang tua adik-adik, kepada kakak di rumah, kepada adik di rumah, ataupun opa oma, mbak kita di rumah, suster kita, ataupun binatang peliharaan kita di rumah. Belajar lebih lagi untuk menghormati orang tua kita, mendengarkan nasihat mereka, membantu mereka, dan mendoakan mereka. Dan sekalipun saat ini kita tidak bisa membantu langsung teman-teman kita di luar sana yang mungkin terkena dampak COVID-19 adik-adik, tapi kita bisa mendoakan mereka, kita bisa bawa mereka semua di dalam doa. Jadi adik-adik, jangan pernah lupa untuk terus mendoakan mereka yang saat ini sedang sakit, agar mereka boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Agar adik-adik ingat dan terbiasa hidup di dalam pengharapan iman dan kasih, kakak mau ajak adik-adik semua untuk ikut One Week Challenge yang ada seperti berikut. Jadi di sini ada hal-hal atau perbuatan yang harus adik-adik beri tanda hati kalau adik-adik sudah melakukannya di dalam satu hari. Ada saat teduh, ada berdoa untuk orang yang sakit, kemudian mengucapkan terima kasih, lalu bilang aku sayang sama mama dan papa, kemudian memuji Tuhan, lalu tidak takut karena percaya Tuhan selalu menjaga. Nah, perbuatan hal-hal yang ada di kolom ini adik-adik merupakan sikap nyata kita ketika kita mengaku dan mau hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita jadikan ini sebagai aktivitas untuk minggu ini ya adik-adik. Adik-adik bisa screenshot atau bisa lihat di Instagram Story PKTA Philadelphia. Adik-adik ikutin minimal selama 1 minggu ke depan ya adik-adik. Dan pada tanggal 25 Juli hari Sabtu, jangan lupa hasilnya dikirim ke kakak di kelasnya masing-masing atau tag Instagram PKTA Philadelphia di @PA-Philadelphia agar nanti aktivitas adik-adik bisa di-share di Instagram story kita dan teman-teman kita yang lainnya bisa melihat aktivitas adik-adik. Kakak harap semua adik-adik ikutin One Week Challenge ini ya, agar kita bisa benar-benar hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memberkati dan mengurapi adik-adik agar bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Mari adik-adik, kita menutup firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, untuk pesan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh diingatkan selalu untuk berani menghadapi tantangan dan penderitaan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih, karena kami mau membiasakan diri kami untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita akan angkat satu pujian lagi yang berjudul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
akan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak amin. Saya Laskar Kristus, siap gerak amin. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, sekarang mari kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah bersama secara online. Tuhan, meski kami harus berjauhan, kami sangat bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami menaikkan pujian bagi-Mu, saat kami mendengarkan firman-Mu, dan saat kami memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Biarlah persekutuan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami ingin mendoakan beberapa hal yang menjadi pokok doa kami. Pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tahu dunia ini, terkhusus negara kami Indonesia, sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran kabinet dan pejabat-pejabat lainnya. Bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara ini dalam menghadapi pandemi ini. Berkati setiap keputusan-keputusan yang mereka buat, agar semua dapat ditangani dengan baik dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pun mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan agar bangsa ini dapat terus semangat dalam menjalani hidup di masa-masa sulit ini. Juga Tuhan, berkati bangsa kami agar dapat terus disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan, supaya pandemi ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Kami pun sangat bersyukur kalau di tengah masa-masa ini ada dokter, tenaga medis, perawat, petugas kebersihan, kurir, ojek online, bahkan guru-guru kami yang tidak lelah melakukan yang terbaik untuk kami dan bangsa ini. Tuhan berkati kehidupan dan pelayanan mereka, biarlah mereka boleh bersatu hati untuk terus semangat bekerja dan melayani. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan impak Kamu. Berkatilah para pendeta, presbiter, diaken, dan para pelayan lainnya dalam tugas dan kerja layan mereka. Biarlah gereja-Mu dapat terus tekun dan bertumbuh dalam iman, terlebih di masa sulit seperti ini. Terkhusus kami juga mendoakan kakak-kakak layan kami yang terus berusaha memberikan yang terbaik melalui ibadah-ibadah online kami. Berkatilah kakak-kakak kami ya Tuhan, dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan pelayanan mereka. Juga berikan semangat dan kesatuan hati agar dapat terus tulus melayani. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan berkekurangan, entah itu keluarga, teman, saudara kami, atau siapapun. Terkhusus mereka yang sedang berjuang melawan penyakit COVID-19 di rumah sakit atau dimanapun. Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah mereka, memberkati setiap obat dan makanan yang dimakan, perawatan yang dijalani, juga keluarga yang menemani, agar mereka boleh pulih dan sehat seperti sedia kala. Kami pun mendoakan mereka yang berkekurangan, termasuk mereka yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan dan kehidupan mereka, juga menguatkan hati mereka untuk terus berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga dan teman kami. Tuhan, berkatilah orang tua, kakak adik, om tante, oma opa, saudara-saudara, serta pendamping-damping kami, mbak, suster, supir. Kami sangat bersyukur sampai saat ini kami masih punya keluarga dan pendamping yang menemani atau membimbing kami selama berkegiatan di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, juga berilah semangat dan sukacita dalam menghadapi masa-masa sulit ini.
Kami pun ingin mendoakan teman-teman kami yang mungkin kebanyakan sudah lama tidak kami temui atau hanya bisa ketemu lewat online karena harus di rumah saja. Tuhan berkati dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada, supaya ketika masa pandemi ini berakhir, kami boleh bertemu dan bermain bersama lagi. Tuhan, kami mau berdoa untuk diri kami masing-masing. Kami bersyukur kami sudah boleh memasuki tahun ajaran baru Tuhan, di kelas yang baru, dengan guru-guru teman-teman yang baru, juga pelajaran yang baru. Ya Tuhan, berkati kami dalam sekolah dan pelajaran kami di tahun ajaran baru ini, terlebih di masa pandemi ini, di mana kami mungkin harus belajar secara online. Berilah kami hikmat kepintaran, jiwa yang semangat dan hati yang tekun ya Tuhan, agar kami dapat tetap rajin belajar dan memberikan yang terbaik dalam sekolah kami. Berkati juga semua peralatan belajar yang kami pakai, mulai dari gadget sampai internet, agar semua dapat mendukung proses belajar kami di tengah masa pandemi ini dengan baik. Juga sebagai seorang anak, bimbinglah kami agar dapat menjadi anak yang dengar-dengaran pada orang tua dan pendamping kami, sopan dan hormat kepada siapapun, juga peduli, rendah hati, dan penuh kasih, sesuai teladan yang sudah Tuhan ajarkan dan perlihatkan kepada kami. Tuhan, lindungi kami juga dari mara bahaya, terutama dari ancaman penyakit COVID-19 yang sedang mewabah. Ingatkan kami ya Tuhan agar terus disiplin untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dengan memakai masker jika keluar rumah dan rajin cuci tangan, serta patuh pada protokol kesehatan yang diberlakukan dengan tidak keluar rumah dulu. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan, Engkau tahu isi hati dan kerinduan masing-masing kami. Biarlah apa yang tidak sempat kami sebut bersama dalam doa ini tidak luput dari perhatian-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami halaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik bisa lo menampilkan kesaksian pujian lewat video. Adik-adik bisa bernyanyi lalu direkam oleh orang tua adik-adik. Durasi videonya maksimal 1,5 menit. Videonya bisa dikirim ke kakak kelasnya. Kakak tunggu ya videonya. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan yang kita lalui tidak pernah ada rintangan. Tetapi yang Dia janji adalah Dia akan selalu tetap menyertai kita. Adik-adik tetap harus percaya bahwa dalam kesulitan apapun, Tuhan akan selalu tetap menjaga kita dan menyertai kita dimanapun adik-adik berada. Kita angkat satu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Mari kita angkat pujiannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Oleh karena itu, adik-adik mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Ibadah kami saat ini dapat selesai dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, dan minggu depan kembali kami dapat beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, ibadah kita sudah selesai nih minggu ini. Kakak berdoa agar setiap adik-adik dikuatkan oleh Tuhan untuk bisa mengingat dan melakukan firman yang telah adik-adik dengar di kehidupan adik-adik setiap harinya. Kakak juga mau ingetin buat semua adik-adik untuk selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan adik-adik boleh bersuka cita terus dan pelajaran adik-adik boleh berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga untuk berdoa sama Tuhan. Semoga kondisi kita bisa cepat pulih dan kita bisa berkumpul kembali di gereja untuk beribadah bersama. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Have a blessed week Semangat selalu ya belajar dari rumahnya. and God bless you. Bye-bye. Adik-adik jangan lupa ya buka Instagram PA ya, karena di sana ada aktivitas yang sudah disiapkan kakak-kakak. Sampai ketemu di IMPA minggu depan.